بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salam wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Begitu besar dan banyaknya nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, sampai-sampai tak mampu kita menghitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah gerakan subuh kita jamaah Arafah semakin kesini semakin ramai, semakin hari semakin semangat, semakin kompak, semakin bersatu. Ini juga penuh ya. Jarang-jarang menasah penuh. Ini penuh, dipenuhi oleh pertama tentunya jamaah tetap yang memang selalu di sini setiap waktu sholat, kemudian diramaikan oleh jamaah Arafah. Mudah-mudahan ini menjadi pemancing ya, atau inspirasi agar kita Gampung Mibo terus kondisi menasah kita seperti yang kita rasakan pada subuh ini, ramai soal 5 waktu, sehingga bertambah keberkahan untuk masyarakat kita di sini, bertambah keberkahan untuk kampung kita di sini. Saya pernah tinggal di Kampung Mibo dulu, di perumahan guru ya. Alhamdulillah orang sini baik-baik, dan itu bisa kita lihat. Mibo semakin tahun semakin maju. Ini Jalan Wedana ini semakin padat Bapak Ibu. Nah, banyak yang dalam kondisi mati lampu yang cari tempat casnya di Kampung Mibo, di warung-warung kopi di Kampung Mibo ya. Artinya sudah semakin baik. Kalian hadirin yang dimuliakan Allah, memang kondisi kita seperti yang kita rasakan dan kita lihat bersama, bahwa kita khususnya di Aceh masih dalam kondisi atau dalam suasana musibah, masih dalam suasana berduka, masih dalam suasana yang tidak nyaman, tidak enak. Musibah banjir dan longsor yang sudah berjalan sudah 2 minggu lebih, terutama di beberapa kabupaten kota yang terdampak langsung. Sampai hari ini mereka masih ada yang tinggal di kamp-kamp pengungsian, masih ada yang mengungsi, rumahnya sudah hilang, atau masih ada tapi tidak bisa ditempati karena sudah penuh, tenggelam dengan lumpur. Kemudian masih ada juga saudara-saudara kita di Benar Meriah. Mereka itu masih naik turun gunung dalam kondisi seperti ini, dan mereka harus melakukan itu. Satu sisi mereka panen cabai dan lain sebagainya, kalau mereka nggak bawa turun itu kan bisa membusuk.
Kemudian mereka memang penghasilan mereka dari situ. Jadi mereka bawa turun ke Biren, ke Lok Semawe, kemudian mereka jual. Dengan uang yang mereka dapatkan, mereka naik lagi bawa pulang untuk keluarganya. Dan itu jalan kaki dari gunung ke gunung. Kami memang orang-orang seberang sana. Saya Aceh Utara, Biren. Jadi kondisi di Benar Meriah, di Takengon itu kita tahu kondisinya ya. Nah, termasuk kita di Banda Aceh. Kita musibahnya sudah 2 minggu lebih kurang. Listrik kita di sini sangat bermasalah. Dan itu sangat berat bagi kita, apalagi bagi saudara-saudara kita yang memang mata pencariannya itu bergantung pada listrik. Ya. Mungkin bagi sebagian yang Allah berikan ekonomi lebih, mungkin ada genset, ya. Bahkan pun gensetnya nggak 1000 genset kita di sini, misalnya. Tapi ini yang banyak-banyak rezeki harus ambil iktibar lah. Berarti kita harus ke depan ada yang infak untuk masjid, untuk menasah itu gensetnya yang apa istilahnya? Yang nggak ada suara inilah. Ada beberapa masjid sampai harus mengcancel pengajian acara-acara di masjid itu gara-gara dia telepon, Ustaz, ini kita pengajian nggak bisa, Ustaz, karena ada genset dan gensetnya suaranya besar, jadi sama aja pengajiannya nggak bisa terdengar jelas. Artinya kita ada sedikit rasa sedih ya. Masa hotel senyap sekali gensetnya ya, hotel, tempat-tempat apa, tapi masjid gensetnya seperti inilah contohnya. Ya. Jadi harus ke depan itu masjid-masjid kita utamakan. Jadi pakai genset yang pengurusnya itu nggak harus otodidak lah. Ini banyak pengurus masjid otodidak, makanya berasap genset. Artinya olah-olah sendiri terus, kayak selfie ini. Maunya genset-genset yang otomatis. Apa tadi? Sealer apa? Ya. Yang otomatis. Yang pengurus masjid tidak harus capek-capek lagi lah. Begitu mati lampu dia langsung dalam hitungan detik hidup. Jadi ibadahnya pun orang-orang nyaman, ya, otomat ya. Dan itu nggak mahal-mahal. Saya dapat informasi sekitar ratusan juta lah. Tapi kalau umat bersatu apa yang tidak bisa? Jadi pun nanti insya Allah masjid-masjid pun akan buka semua untuk kebutuhan umat. Air nggak ada lagi tutup-tutup kamar mandi nanti. Gensetnya sudah aman. Karena kemarin saya pernah ada ceramah juga, masjid jangan tutup lah, ya, jangan. Tapi setelah saya evaluasi ceramah itu, saya pikir kalau genset begini ya wajarlah ditutup, bisa meledak gensetnya. Ya. Jadi perlu kita support genset-genset yang bagus. Jadi ke depan masjid-masjid itu tidak lagi ada alasan tutup, mati lampu ya. Bisa menjadi pusat posko untuk setiap bencana-bencana bagi umat yang membutuhkan kondisi-kondisi kita bantu dan lain sebagainya. Jadi dalam kondisi kita memang sedang susah seperti ini, termasuk kita di Banda Aceh. Saya sendiri alhamdulillah kami di ujung sana, agak ujung sedikit, baru hidup lampu tadi malam Bapak Ibu ya. Ini baru segar betul lah. Tapi masih bayang-bayang mati lampu itu tak bisa kita buang itu. Tadi dia kala lampu punya panjang mati loh. Ya, karena kami juga tidak punya genset ya. Tapi alhamdulillah itu bagian daripada mungkin cara Allah menghapuskan dosa kita ya. Cara Allah menambah pahala kita. Karena memang dosa kita terlalu banyak, pahala kita terlalu sedikit. Mungkin dengan cara-cara seperti ini kita dapat pahala lebih ya. Dosa kita digugurkan oleh Allah. Maka dalam kesempatan kali ini ada 3 hal ya.
Yang pertama seperti disampaikan oleh guru kita tadi, Ustazul Arafah, bahwa saat musibah seperti ini, saat bencana seperti ini, yang paling pertama kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang bertauhid adalah tetap kembalinya kepada Allah. Maka dalam kondisi semakin sulit, semakin berat, semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita lari kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kita sebagaimana disampaikan oleh para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadzabahu amrun badara ila shalah. Rasulullah itu kalau dihadapkan kepada urusan-urusan yang berat, urusan-urusan yang susah, badara ila shalah. Rasulullah itu langsung itu ke salat. Salat, tunduk kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Wasjud waqtarib, sujudlah kamu, waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah. Karena pada dasarnya seluruh alam ini adalah miliknya Allah. Apa yang terjadi di alam ini tidak boleh keluar daripada kendali Allah. Maka terus semakin berat hidup kita, semakin kuat taat kita kepada Allah, semakin banyak ibadah kita, semakin dekat kita dengan Allah. Jangan justru lari, jangan justru menjauh, semakin bagus ibadahnya. Karena alam yang kita tinggali ini, Bapak Ibu sekalian, alam tempat kita tinggal ini bukan alam mati. Di alam ini alam hidup. Alam bumi ke tempat kita tempati ini makhluk hidup. Karena dia makhluk hidup, dia bereaksi. Artinya kita tidak boleh suka-suka hati di dunia ini. Kita tidak berpijak di atas bumi yang mati. Nah, kita tidak berjalan di bawah langit yang mati, tidak. Kita berpijak di atas bumi ciptaan Allah yang dia itu hidup. Kita berjalan di bawah langit ciptaan Allah yang dia itu juga hidup. Dan kita tinggal bersama makhluk-makhluk Allah yang lain, yang mereka itu semua hidup. Bahkan secara ukuran mereka itu lebih besar. Kita ini salah satu makhluk kecil di alam yang besar ciptaan Allah ini. Tidak ada apa-apanya kita secara ukuran. Jadi mereka semua ini, alam ini hidup. Karena mereka hidup, mereka bereaksi seperti kita juga. Kita akan hidup. Nah, untuk tes kita hidup cukai samping. Cam cukai. Oh, dia samping hana paling mudah tinggal dia. Tanda hidup ada reaksi. Kalau nggak ada reaksi berarti mati, kan begitu. Demikianlah kita seharusnya memahami alam ini. Dia bereaksi, jangan kita pikir dia nggak bereaksi. Ketika kita menghadirkan kebaikan, maka alam akan bereaksi membalas kebaikan. Memang seperti itu diatur sama Allah. Kalau kita taat kepada Allah, maka alam akan tunduk dan berbaik hati kepada kita. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Daud, wasakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna ma'ahu wat-tayr. Dan kami tundukkan, kata Allah, kepada Daud gunung-gunung, burung-burung, yusabbihna ma'ahu, ikut tunduk, berzikir, bertasbih bersama Daud. Ini ayat Al-Quran. Karena Nabi Daud ahli zikir, ahli tasbih, maka alam pun bereaksi. Dia tenang.
dia teduh, tunduk, berzikir, bertasbih bersama Daud, Nabi Daud. Karena memang Allah katakan seperti itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi ini yusabbih, bertasbih kepada Allah. Dasarnya mereka semua tunduk. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah sesuatu apapun di alam ini melainkan bertasbih, tunduk semua. Jadi kalau kita manusia bertasbih, membesarkan Allah, berzikir kepada Allah, tunduk kepada Allah selama kita tinggal di alam, di bumi ini, maka semua alam yang di sekitar kita ini, bumi, langit beserta seluruh isinya, akan ikut sama-sama tunduk bersama kita kepada Allah. Itu reaksi alam. Nah, makanya ketika Rasulullah bersama waktu itu Abu Bakar, Umar, Utsman sedang di Gunung Uhud. Naik Gunung Uhud untuk ziarah kepada sahabat-sahabatnya yang syahid dalam perang Uhud. Ketika Rasulullah naik ke Gunung Uhud bersama tiga sahabat sepuhnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, tiba-tiba Gunung Uhud itu bergetar, ada gempa kecil. Maka langsung Rasulullah ingatkan gunung itu, "Usbut ya Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun was-siddiq wa syahidaini." Tenang. Ini di atasmu sedang berdiri seorang nabi, kemudian as-siddiq yaitu Abu Bakar, kemudian dua orang yang syahid, Umar dan Utsman, karena nanti kan meninggal, wafat Umar dan Utsman kan syahid, dibunuh. Maka Gunung Uhud langsung, kan memang seperti itu alam. Kita kalau mau ngomong sama alam seperti itu nggak bisa lagi sekarang, karena kita hidup di atasnya banyak buat masalah, susah didengar sama mereka. Tapi berbeda dengan para nabi, para rasul dulu. Kalau mereka ngomong seperti Nabi Yusha' bin Nun, nanti coba baca itu kisah Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun itu nabi yang ikut bersama Nabi Musa waktu jumpa Nabi Khidir. Itu nabi yang punya mukjizat, dikasih sama Allah, bisa menghentikan matahari dalam perang ketika membawa Bani Israel untuk masuk ke Palestina setelah wafat Nabi Musa. Kisahnya panjang lah, boleh dibaca nanti. Yusha' bin Nun membawa Bani Israel masuk ke Palestina. Ketika perang berkecamuk, hampir masuk maghrib malam Sabtu. Sedangkan Bani Israel nggak boleh ada kegiatan malam Sabtu dan hari Sabtu. Sedangkan perang sedikit lagi mau dimenangkan. Kata Nabi Yusha' bin Nun kepada matahari, "Innaki ma'murah wa ana ma'murun." Hai matahari, kita sama-sama makhluk. Kamu berputar atas perintah Allah, saya juga sedang melaksanakan perintah Allah, berperang melawan orang musyrik. Tolong berhenti sesaat, sejenak. Ini perang mau selesai, jangan sampai masuk malam dulu. Bisa ngomong sama matahari. Ayo cia, pegang habau langit tiga. Cidong tiga, hai langit. Kalau indah keadaan tiga. Wah, tiba-tiba dibalas ya. Kenapa mereka bisa berinteraksi dengan alam dan alam tunduk kepada mereka? Kenapa sekarang kita tidak bisa berinteraksi dengan alam dan alam tidak mau tunduk dengan kita? Pertama, kita tidak tunduk kepada Allah. Alam pun tidak suka dengan kita. Kita tidak mau bertasbih, banyak orang tidak mau bertasbih, banyak orang tidak mau berzikir, alam tidak mau, tidak suka dia. Banyak yang angkuh, banyak yang sombong, banyak yang asik, ketimbang ego dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada Allah, agar alam kembali suka dengan kita, agar alam kembali tunduk bersama kita, agar kita bisa hidup bersama. Kita ini nggak sendiri di bumi ini.
Jadi berdamailah dengan alam dengan cara tunduk kepada pencipta alam itu. Jadi kalau kita seperti itu, maka alam pun akan bereaksi yang sama. Demikian juga, apalagi kalau sampai kita merusak alam. Kita nggak merusak dia, tapi kita nggak tunduk kepada pencipta dia nggak suka dengan kita. Dia akan buat masalah. Apalagi udah kita nggak tunduk kepada pencipta alam, kita rusak lagi alam itu. Maka dia akan lebih bereaksi lebih keras. Buat kerusakan di muka bumi. Pohon-pohon besar ditebang. Gunung-gunung yang indah, hidup mereka tentram selama ini, dibuat gundul. Belum lagi hewan-hewan yang ada di dalamnya itu kocar kacir semua. Apakah kita berpikir alam akan diam saja? Beda pikir alamnya mentang-mentang tanya nakai je tak budak alamnya. Mereka diberikan insting juga untuk bertahan hidup. Terima kasih.